Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita masih diberikan kehidupan, bisa menghirup udara segar, bisa menikmati alam semesta ini. Dan seandainya kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kita sebagai hambanya sudah sewajarnya, sudah sepatutnya lah untuk senantiasa selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini, Al-Fakir wal Hakir ila rahmatillah Agus Salim ingin mengajak, mari sama-sama kita mengaji. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji bersama, yaitu Kitab Wasiatul Mustafa, yang mana dalam kitab Wasiatul Mustafa ini adalah berisikan sebuah wasiat-wasiat yang begitu istimewa, begitu mulia. Tak lain dan tak bukan adalah wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, di mana suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berhalwat, menyepi berdua dengan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Beliau berdua ada dalam rumahnya. Dalam kesepian ini, dalam halwatnya ini, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan wasiat-wasiat, pesan-pesan kepada Sayyidina Ali. Nah, itu artinya jika beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, artinya pun juga berpesan untuk kita selaku umatnya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Bahkan beliau pun juga berpesan, memberikan sebuah motivasi, memberikan semangat untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan wasiat-wasiat ini. Beliau mensabdakan, wahai Ali, jika engkau mau menjaga wasiatku ini, dalam arti mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, engkau akan dihidupkan oleh Allah dengan keadaan hidup yang terpuji. Dan jika engkau nanti sudah tiba saatnya ajal, wafat, engkau akan diwafatkan oleh Allah dengan keadaan wafat alias wafat syahid.
Dan besok ketika dibangunkan dari alam kubur, disebutnya yaumul ba'as, engkau akan dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang ahli fikih, dan tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu wasiat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali ketika dalam halwatnya, dalam persepiannya berdua ini? Yang pertama yaitu beliau berpesan berkaitan dengan makanan atau hal yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man akalal halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya akala jika memakan al halala terhadap makanan yang halal, sofa maka jadi jernih, jadi bersih dinuhu agamanya, waraqqa dan menjadi tipis qalbuhu hatinya, walam yakun dan tidak ada lidakwatihi bagi doanya, tidak ada hijabun penghalang. Junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali yang pertama berkaitan dengan konsumsi yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sabda beliau? Ali, barang siapa orangnya yang memakan barang halal, maka di situ disebutkan sofatinuhu, agamanya menjadi bersih, terang, Islam menjadi jelas, jernih. Satu, yang pertama hati, yang kedua hatinya menjadi tipis, menjadi lemah lembut, dan yang ketiga walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak ada bagi doanya penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Cepat ataupun lambat, orang yang makannya selalu makanan yang halal, insya Allah doanya akan segera mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini bisa kita ambil sedikit pengetahuan akan begitu pentingnya konsumsi atau makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita masing-masing, sehingga jaminannya barang siapa orang yang memakan barang yang halal, ya tentunya halal dari segi jenisnya, halal dari segi bentuknya, dan juga halal pula dari cara mendapatkannya. Misalkan roti itu halal manakala dibuat dari bahan-bahan yang halal. Tapi kalau cara mendapatkannya boleh nyolong, boleh nyopet, boleh ngentit, mengambil hak orang lain tanpa redonya, tanpa halalnya. Atau boleh jadi dengan membeli tapi uangnya boleh uang yang haram, uang hasil nyuri, hasil nyopet, dan lain sebagainya. Maka makanan tersebut, roti tersebut, walaupun kelihatannya itu halal, bisa jadi haram. Lah, yang dimaksud halal di sini adalah halal jenisnya, juga halal cara mendapatkannya. Sebab begitu berpengaruh, ya. Apa-apa yang kita konsumsi, kita masukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, ya, diproses di situ. Sunnatullah, qadarullah, dijadikan darah. Ada jadi darah, ada yang jadi daging, dan lain sebagainya. Itu insya Allah jika yang dimasukkan itu boleh dari makanan yang halal, maka dampaknya agamanya jadi bersih,
bahkan hatinya akan jadi lemah lembut. Hatinya akan jadi hati yang mudah sekali diajak untuk mendekat kepada Allah. Hati yang mudah sekali untuk diajak berzikir kepada Allah. Hati yang mudah sekali diajak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Ya, dinasehatin mudah, diajak ngaji mudah, diajak zikir mudah, diajak sholat mudah, diajak kebaikan apapun itu ia akan mudah untuk menjalaninya. Itu manakala hatinya itu bersih, manakala hatinya tipis, hatinya lemah lembut. Dan hati yang lemah lembut ini salah satu sumber penyebabnya adalah makanan, konsumsi ataupun minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berdampak begitu positif makanan-makanan yang halal ini manakala kita konsumsi dengan baik. Gitu. Begitupun sebaliknya tentunya, manakala kita konsumsi itu barang yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, tentunya dampaknya pun juga signifikan. Ya, mengkonsumsi barang yang haram, kita makan, kita masukkan ke dalam perut, menjadi darah, menjadi daging. Darah mengalir ke anggota seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengalir ke otak, mengalir ke hati. Hatinya akan mati, hatinya akan keras. Hati yang mati, hati yang keras itu berat diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggan, berat diajak untuk berzikir, baca Quran, sholawat, bersujud kepada Allah. Berat sekali. Bahkan diberi tausiah, diberi nasihat pun tidak mudah untuk menerimanya. Saya teringat makalah salah satu ulama, kalau nggak salah itu dalam kitab Syarah Al-Hikam, wa qalbun idza qasat lam yanfa mau'idatun. Ya, ketika hati sudah mati, sudah keras, lam yanfa mau'idatun, maka tidak ada manfaatnya. Mau'idah, tausiah atau ajakan dari para asatid, ulama, kiai, habaib, nggak akan mempan untuk diajaknya. Boro-boro masuk kuping kanan atau keluar kuping kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, sebaliknya budek tidak masuk sama sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah mati, hatinya sudah keras. Dan ini ditimbulkan, disebabkan sebab mengkonsumsi makanan, barang-barang yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu. Kemudian yang ketiga, di samping yang pertama agamanya menjadi bersih bagi orang yang makan barang yang halal, kemudian hati jadi tipis, lemah lembut, mudah diajak untuk kebaikan, mudah menangis ingat dosa, mudah diajak sujud kepada Allah. Dan yang ketiga, walam yakun lidakwatihi hijabun. Orang yang mengkonsumsi barang halal itu, doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab antara beliau dengan Allah. Itu artinya cepat atau lambat doanya pasti akan mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la surba wa la nomalahum. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu, la akla la surba wa la nomalahum. Para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu malaikat. Tapi kita sebagai manusia tiap hari butuh makan, butuh minum, dan ternyata Islam di sini sangat begitu perhatian dalam hal konsumsi ini, sehingga Nabi pun berwasiat kepada Sayyidina Ali,
untuk senantiasa memakan makanan yang halal karena dampaknya itu juga baik, dan menjauhi makanan yang haram dampaknya karena sangat-sangat negatif. Oleh karenanya, karena kita tiap hari makan, tiap hari minum, mengkonsumsi apapun itu, hendaknya harus kita teliti kehalalannya. Hendaknya jangan sampai makanan-makanan tersebut tidak halal. Hendaknya makanan tersebut jelas-jelas kehalalannya. Jangan sampai perut kita kemasukan oleh barang-barang yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini mungkin itu saja dulu kajian Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya bisa memahami, mengerti dan mampu mengamalkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.